untuk SPDI, ya, beliau seorang guru dan sekaligus juga seorang dai. Jadi ini terjebak komersialisasi PS hak belajar, ya, Ustaz Torik, ya. Nah, keadilan terhadap akses dan biaya, ya. Komersialisasi pendidikan, ya, pendidikan tinggi terutama, ya, di mana tren kenaikan UKT, ya, menjerat kelas menengah. Ya, beban biaya sekolah gratis nyatanya masih banyak juga pungutan. Ya, kita tahu baru-baru ini ada ribuan yang sudah lulus perguruan tinggi tapi tidak melanjutkan karena problem UKT. Apa yang salah di sini kira-kira, Ustaz Torik? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita panjatkan kepada Allah dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dia akhir kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada Pak Gunawan yang sudah memberikan prolog untuk melihat 81 tahun kemerdekaan Indonesia dengan sudut pandang pengelolaan pendidikan yang ternyata di kondisi sekarang bahwa pendidikan itu nyaris hanya bisa dijangkau, kalau boleh dengan kata yang lain, ungkapan yang cukup panjang tadi, nyaris hanya bisa dinikmati oleh orang-orang kaya saja. Kan gitu ya. Artinya apa? Terbaca dari keadaan ketika penerimaan mahasiswa baru tahun ini. Dari sekian yang mendaftar, ternyata 50% lebih tidak melanjutkan, meneruskan daftar ulang. Itu apa faktornya? Faktornya umumnya ternyata adalah pembiayaan yang begitu berat bagi semua peserta yang ikut dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru di tahun ini. Artinya apa? Ada yang salah, kendati misal ada banyak program ditawarkan oleh penguasa di negeri ini untuk jalur KIP-kah, untuk jalur prestasi-kah, jalur beasiswa, tapi ternyata itu semuanya tidak mengcover, memberikan keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan. Artinya apa? Bahwa kalau kita melihat amanat yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ketika negeri ini membentuk negara, kan punya komitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ternyata yang baru bisa dinikmati pendidikan itu secara gratis, tis gitu istilahnya, 9 tahun. 9 tahun itu berarti siapa yang di-cover? Anak SD sama SMP. Itu pun dalam tanda petik kan gitu. Untuk SMP itu di sana sini masih ada yang namanya kutipan, apakah itu dana komite dan lain sebagainya. Yang itu acap kali sebetulnya kalau diungkap menunjukkan betapa dunia pendidikan itu masih diwarnai oleh yang namanya pikiran komersialisasi. Hasil dari apa? Hasil dari roh kapitalis sebetulnya. Kapitalis itu telah mewarnai dunia pendidikan sampai urusan kebijakan untuk pengelolaan pembiayaan dari dunia pendidikan itu.
Jadi pembiayaan saja itu sudah kapitalisasi. Buktinya apa? Buktinya kalau di level atas SMA, kemudian nanti level perguruan tinggi saja udah badan hukum ini ya. Nah, yang dia itu harus swadaya, mandiri, gimana bisa operasional perguruan tinggi itu berjalan. Artinya apa? Peran negara berarti di mana dia? Akhirnya dipertanyakan di situ. Dan itu bukan hanya ternyata pada pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan juga seperti itu. Rumah sakit itu juga dipaksa untuk mereka bisa mandiri secara pembiayaan. Artinya apa? Bahwa kalaulah seperti itu cara pengelolaan yang tadinya tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, terbaca sangat jelas di penerimaan itu, sehingga hari ini sebetulnya perkara itu sifatnya adalah sistemik, ideologis. Kalau saya katakan seperti itu, sistemik, ideologis, bukan hanya sistemik dalam persoalan teknis kebijakan, tidak. Tapi sifatnya ideologis berkaitan dengan pandangan hidup. Kalau pandangan hidupnya adalah sekuler, kapitalis, karena orientasinya adalah money oriented, keuntungan, laba. Setiap pelayanan itu harus ada keuntungan dan laba, termasuklah di dunia pendidikan. Mungkin itu sementara ininya, prolognya. Baik, nah bicara tentang pendidikan juga kita tidak terlepas dari kesejahteraan para pendidik, guru ya, ini menarik ya. Ada realita kontras ya antara beban administrasi guru yang saya dapatkan ya, makin berat katanya di era digital ini ya, versus pendapatan mereka, terutama guru honorer ya, yang seringkali di bawah upah minimum. Akibatnya apa ya? Guru yang kurang sejahtera ya terpaksa mencari penghasilan tambahan, menjadi ojek online misalnya, membuka warung, atau bahkan terjebak pinjaman online. Akibatnya fokus ya dan energi untuk mengajar, berinovasi serta mendampingi siswa jadi terpecah. Nah, bagaimana Ustaz Taufik melihat fenomena ini? Silakan Pak. Iya, berkaitan dengan beban kerja guru, kemudian persoalan kesejahteraan guru, tentu itu sangat berkaitan erat dengan tata kelola yang namanya politik pendidikan. Politik pendidikan itu berkaitan erat juga dengan sistem tata kelola negara. Kalau sistem tata kelola negaranya tadi sekuler kapitalis, gitu ya, peran negara itu kan diperkecil, bukan diperbesar peran negara itu. Sehingga mereka akan senang kalau banyak investor yang masuk ke situ, wilayah itu. Artinya apa? Beban tugas mereka semakin lebih ringan. Padahal kalau kita tahu pelayanan pendidikan itu kemudian diserahkan sama swasta, bonafit dia. Coba, ada swasta bonafit yang murah? Nggak ada. Situ. Dan apakah kemudian kadang simetris bersamaan dengan kesejahteraan gurunya? Kadang tidak juga. Kita nemui angka SPP di swasta itu besar, tapi kesejahteraan guru tetap di bawah. Yang swasta aja seperti itu, yang punya duit, yang mandiri itu, apalagi yang di bawah pengelolaan negara yang amburadul dalam pengertian sistem kepegawaian. Ini berkaitan dengan persoalan sistem kepegawaian yang namanya melayani itu. Ada yang namanya tenaga yang diserap melalui pintu honorer, ada yang diserap melalui
jenjang ASN. Kalau sekarang berkembang tambahan ada guru kontrak karena sudah ada misal Dr. Salim tadi yang undang-undang Omnibus Law. Nah, sebetulnya itu dampak dari undang-undang Omnibus Law yang begitu besar, itu juga masuk ke wilayah pendidikan sehingga ada status-status guru yang seperti itu. Dan itu menunjukkan apa? Menunjukkan sekali lagi karena pertanggungjawaban penuh untuk ngurus negara ini memang tidak betul-betul dicerminkan. Gitu. Jadi artinya apa? Sebenarnya bukan hanya persoalan di sana yang yang tugas guru makin berat, harusnya mengajar supaya produktif, tidak hanya semata-mata itu. Sebenarnya yang paling parah adalah fundament dari kurikulum yang dibangun ketika dikerjakan oleh guru ini, yang administrasinya begitu ribet ini. Coba bayangin, kalaulah kita mau mendesain manusia menjadi seperti apa manusia ini, sementara kurikulum yang mau dijadikan sebagai input menjadikan manusia itu seperti apa tiap tahun itu berubah. Apa yang terjadi kira-kira? Ini manusia kelinci percobaan, kan gitu posisinya, manusia kelinci percobaan atau apa? Harusnya namanya kurikulum itu ajak, sudah pasti dia. Nah, di mana kita nemui kurikulum yang ajak, yang pasti? Sebetulnya kita punya. Gitu. Nah, berapa hari yang lalu saya lihat negeri ini juga sudah meminta kepada para ahli untuk ngumpulin semua buku pendidikan dari semua negara. Yang saya heran, kenapa kok nggak ada seruan? Coba para ahli itu kaji dulu Al-Quran, hadis, kemudian histori sejarah negara Islam ketika mengelola pendidikan, sehingga Eropa di masa lalu ketika itu sedang dalam kegelapan, itu akhirnya bisa maju ketika mereka belajar ke dunia Islam. Kenapa nggak lari ke sana? Kan ini agak aneh ya. Padahal itulah sebetulnya kunci yang harusnya dijadikan sebagai inspirasi, sebagai acuan, standar. Kita terlalu silau dengan kemajuan Eropa, kemajuan Amerika. Padahal, coba kita lihat, kemajuan teknologi itu kan tidak seimbang dengan kemajuan daripada peradaban manusianya. Kita itu tidak berharap kemajuan teknologi itu menyebabkan hancurnya peradaban manusia. Kita ingin peradaban manusia itu tinggi, kemajuan teknologinya juga tinggi. Masa kita mau nyontoh ke sana yang jelas secara faktual itu sudah menularkan bibit yang banyak negatifnya ke negeri kita ini yang sedang merayap untuk bisa meningkatkan, kalau kita bahasa dengan Islam itu memiliki saksiyah Islam, kepribadian Islam yang tangguh dan memiliki pola pikir yang secara sains dan teknologi tidak ketinggalan, bahkan lebih maju daripada mereka. Saya kira itu ulama Islam. Baik, terima kasih. Sebenarnya yang terakhir itu udah masuk dalam agenda pertanyaan saya. Rupanya udah terjawab. Ya, kalau pertanyaan terakhir sudah habis, ya maka sekarang saatnya saya buka forum ya. Jadi untuk bapak-bapak yang hadir di sini, mungkin sudah di dalam benaknya sudah ada yang ingin ditanyakan.